Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solehah. Nah, belajar lagi bersama Miss Nur. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3C subtema 1, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sifat-sifat bahan. Nah, coba perhatikan sepatu dan kursi tempat duduk kamu. Terbuat dari apakah benda-benda tersebut? Kursi biasanya terbuat dari bahan kayu. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kursi dibuat dari kertas atau kain? Pasti tidak akan kuat. Sepatu kita terbuat dari bahan kain. Alasnya biasanya dibuat dari bahan karet. Menurutmu, apa yang terjadi jika sepatu dibuat dari bahan logam? Pasti tidak akan nyaman dipakainya. Ayo kita pelajari satu persatu. Setiap jenis bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat bahan tersebut yang menentukan suatu bahan digunakan untuk apa. Ada berbagai macam bahan di sekitar kita. Misalnya, kain, kertas, logam, kaca, karet, dan plastik. Pertama adalah kertas. Kertas terbuat dari bubur kayu. Kertas mudah dibentuk atau disobek. Kertas juga mudah terbakar. Kertas mudah menyerap cairan. Oleh karena itu, kertas digunakan sebagai bahan pembuat buku tulis dan tisu. Namun, kertas juga rapuh dan mudah hancur ketika terkena air. Tidak tahan air. Ini adalah asal mula pembuatan kertas. Kertas terbuat dari pohon atau batang pohon. Nah, kita mengambil pohon tersebut dari hutan industri. Kita menunggu sampai pohon tersebut tumbuh menjadi besar. Kira-kira sekitar 5 tahun penanamannya. Setelah kita tebang, kita juga harus bertanggung jawab. Kita tanam kembali agar tidak gundul hutannya. Setelah siap panen, kemudian kita pisahkan antara kayu dan kulitnya. Batang kayu kita pisahkan dulu dengan kulitnya. Setelah itu batangnya kita giling menggunakan mesin. Nah, jadilah serpihan-serpihan kayu. Serpihan-serpihan kayu tersebut dimasukkan ke tangki raksasa untuk diolah di suhu yang sangat tinggi. Setelah diolah, maka serat kayu terpisah dari kandungan lainnya dan terbentuklah yang namanya bubur kertas atau disebut dengan plum. Sesuai kebutuhan, plum juga bisa dikeringkan dan siap dikemas sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang langsung diproses. Kita proses menjadi kertas yang biasanya kita buat menulis. Nah, ada juga yang buat tisu, buat tempat minum, yang cup kecil dari kertas itu bisa. Nah, ini adalah bagaimana plum berubah menjadi kertas itu melalui proses pemadatan. Karena tekanan yang sangat berat dan sangat rata, maka plum akan berubah menjadi gulungan-gulungan kertas yang sangat besar. Nah, setelah menjadi lembaran gulungan kertas yang raksasa,
maka siap dipotong atau digunting-gunting sesuai dengan kebutuhan atau ukuran-ukuran kertas. Setelah itu kita masuk ke proses pengepakan. Nah, dan kertas siap diedarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan harus kalian ketahui bahwa Indonesia telah menjadi penghasil kertas nomor 6 di dunia. Yang paling banyak menghasilkan kertas, nomor 6 di dunia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kayu. Kayu berasal dari batang pohon. Kayu bersifat keras, kuat dan tahan lama. Kayu juga mudah dibentuk menjadi apa saja. Contohnya, dari kayu gelondongan biasanya dibawa ke tukang gergaji, ke tukang kayu untuk dijadikan lemari, kursi, meja, rak buku, dan lain-lain. Oleh karena itu, kayu sering dijadikan bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Namun, kayu mudah terbakar jika terkena air atau panas terus-menerus. Kayu menjadi lapuk. Yang ketiga adalah kain. Kain umumnya terbuat dari kapas. Kain yang terbuat dari kapas disebut kain katun. Kain bersifat menyerap air namun tidak mudah sobek. Kain banyak digunakan sebagai bahan pakaian. Namun kini kain ada juga yang terbuat dari campuran polyester. Kain dari bahan polyester tidak menyerap air dengan baik. Bahan polyester dibuat dengan campuran serat plastik. Bahan polyester digunakan untuk membuat jaket anti air. Selanjutnya yang keempat adalah logam. Logam bersifat keras, kuat, tahan air, dapat menghantar panas dengan baik, mudah dibentuk dan ditempa, dan sulit terbakar. Ada berbagai jenis logam di sekitar kita. Nah, ini adalah gambar emas, logam yang digunakan untuk membuat perhiasan, misalnya emas dan perak. Aluminium sering digunakan untuk membuat peralatan masak karena ringan dan cepat menghantar panas. Nah, gambar berikutnya adalah besi dan baja sering digunakan sebagai kerangka bangunan dan alat pertukangan karena kuat dan tahan lama. Lima, karet. Karet dibuat dari getah-getah latek atau karet. Karet bersifat lentur, tahan air, tidak tahan panas, dan tidak menghantar listrik. Karet digunakan sebagai bahan pembuat ban, sarung tangan, dan bola karena lentur dan elastis. Nah, karet juga digunakan untuk bahan pembungkus kabel atau gagang alat pertukangan karena bersifat tidak menghantar listrik sehingga tidak mudah membuat orang tersengat listrik. Yang keenam adalah bahan kaca. Kaca terbuat dari pasir kuarsa. Kaca bersifat tembus pandang atau tembus cahaya, tahan panas namun mudah pecah. Nah, contohnya adalah cermin, dibuat khusus agar dapat memantulkan bayangan. Kemudian ada juga kaca akuarium, dibuat dari kaca karena tembus pandang. Berbeda hal dengan kaca jendela dan kacamata, dibuat dari kaca karena tembus cahaya atau tembus pandang. Nah, kalau yang ini adalah pinggan, terbuat dari kaca tahan panas agar tidak mudah pecah. Nomor 7 yaitu plastik. Plastik terbuat dari olahan minyak bumi.
plastik bersifat mudah terbakar, lentur, isolator panas maupun listrik, kedap air ringan, mudah dicetak maupun dibentuk. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replenish. Reduce adalah pengurangan segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contoh saja dengan yang pertama itu menggunakan botol minum yang bisa dicuci tidak sekali pakai. Yang kedua, menggunakan tas belanja serta mengurangi tas kresek. Yang ketiga, mengurangi jajan yang menggunakan kemasan plastik atau membawa bekal dari rumah. Selanjutnya adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contoh, yang pertama menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga. Yang kedua, menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga. Kemudian yaitu recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Contohnya, yang pertama membuat tas dari bungkus kopi. Yang kedua, membuat tikar dari anyaman bungkus deterjen. Selanjutnya adalah replace, adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contohnya yaitu menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu sebagai upaya kita dalam melestarikan pohon, karena kita tahu tisu terbuat dari batang pohon. Yang kedua, menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek agar lebih ramah lingkungan. Nah, terima kasih anak soleh dan soleha sudah menonton video penjelasan dari Miss Nur. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Sekian dari Miss Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.